wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arufa nafsahu fakat arufa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, setiap hari saya selalu berusaha mengajak Anda untuk semakin mengukuhkan, menguatkan keimanan, dan juga makin terus berusaha memperbaiki kualitas kehidupan kita. Jadi jangan takut kalau saya malah misalnya akan merusak akidah Anda atau melemahkan keimanan Anda. Tidak sama sekali. Jadi buat yang masih bilang syirik atau musyrik atau berpikiran seperti itu, berarti Anda sendiri yang masih lemah atau masih galau ya. Ya bisa jadi ada kegusaran dalam diri Anda. Semoga tidak di subscribernya Horoskop Endang Tarot ya, semua yakin dengan apa yang dijalani di kehidupannya, justru semakin hari semakin baik dan semakin tangguh. Oke, seperti biasa saya pun mengajak Anda sebelum melihat satu persatu kartu tarot ini, kita berdoa dulu. Semoga kita bisa menemukan petunjuk atau arahan ya untuk melangkah lebih yakin dan memilih yang terbaik dalam kehidupan. Kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita jembreng. Buat yang mau konsultasi private silahkan kontak Mbak Tati. Dan Anda bisa tanyakan bagaimana cara konsultasinya, berapa biayanya, dan bagaimana transfernya di WhatsApp 0878 8500 1208. Sekarang kita mulai. Yang pertama adalah Aquarius, The Emperor, Raja di Raja. Hari ini kayaknya yakin sekali semua kegiatan sudah terencana dengan baik, punya kegiatan yang sudah dipikirkan secara runut, mau dengan siapa, mau pergi kemana, siapa saja yang diajak, berapa biaya yang keluar. Wah, semoga saja hari ini menemukan banyak pesan yang bisa Anda serap sebagai ilmu tambahan dalam kehidupan dan menemukan banyak kebaikan dari setiap kegiatan yang Anda jalankan ya. Dan buat yang berpasangan, dominasi dan sikap lebih kepada merasa ingin diprioritaskan itu sebetulnya harus dikurangi ya, karena terkesan jadinya Anda itu memaksakan kehendak. Boleh untuk minta diperhatikan lebih, tapi tidak boleh bersikap misalnya Anda mendominasi sebuah hubungan sehingga nggak ada kesempatan atau celah pasangan Anda mengutarakan keberatan, mengutarakan keluhan, atau mungkin permintaan untuk perubahan-perubahan yang sebetulnya baik untuk sebuah hubungan. Nah, karena Anda merasa nggak boleh, ini wewenang saya, nah itu jadi agak kaku dalam menjalankan sebuah hubungan. Nah, mudah-mudahan ini tidak berlanjut dan Anda menyadari hal apa yang terbaik untuk dikembangkan dalam sebuah hubungan. Dengan cara seperti itu, kalau di sini kan The Emperor, Raja di Raja atau Kaisar itu kan punya ketetapan yang harus dipatuhi. Nah, kalau dalam sebuah hubungan nggak bisa begitu, harus lebih fleksibel ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, mungkin kalau percaya diri bagus, tapi kalau terlalu berlebihan percaya dirinya atau overconfidence, itu justru malah jadi celah untuk kita menemukan banyak hal yang nggak pas. Kalau melakukan pendekatan itu kan harus lebih kepada pendekatan yang nyaman, yang tenang, yang tentram. Kita low profile, tapi dia bisa melihat hal-hal istimewa apa yang ada dalam diri kita. Nah, kalau yang bisa diambil dari The Emperor ini, tunjukkan kedewasaan dan kematangan diri Anda sehingga seseorang yang Anda dekati merasa ada nilai plus ya, bukan yang kekanak-kanakan atau kayak bocah gitu ya, suka marah, ngambek, nggak bisa diajak diskusi, harus dituruti. Nah, itu karakter atau sifat yang tidak lekat dalam diri Anda, karena Anda lebih senang hubungan ini bersifat dewasa atau lebih kepada saling memahami dan saling mengerti.
Nah, buat yang belum ada siapapun, jiwa jiwa Anda tertantang untuk bisa lebih sukses, untuk bisa lebih punya peluang untuk menambah income gitu ya, tabungannya biar banyak, biar bisa banyak memberikan sumbangsi pada orang tua dan memantapkan kehidupan lebih kuat lagi gitu. Nanti kalau sudah settle kan nanti gampang Mbak Endang buat cari siapa sih calon tambatan hati saya. Iya, nggak apa-apa, berarti modalnya dikencengin dulu ya. Setuju deh. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Ace of Pentacles, As Koin, rezeki besar dari langit, peluang kesempatan yang harus dijemput, yang harus diwujudkan, dan ini sebetulnya berkaitan dengan sesuatu yang berunsur spiritual. Tangan dari langit, Anda diberi petunjuk untuk lebih menyadari posisi Anda, bagaimana harus melakukan sesuatu, bagaimana harus bergerak, dan ini adalah berkah yang harus betul-betul dijaga, dipertahankan. Jangan sampai apa yang seharusnya Anda peroleh terbang karena misalnya Anda salah langkah, salah dalam menentukan pilihan, salah dalam menentukan sikap ya. Jadi hati-hati, pelan-pelan, jangan gegabah, karena yang namanya amanah dalam hidup itu harus betul-betul dalam pemikiran yang masak, pemikiran yang tenang, bijak, dan tidak tergesa-gesa. Nah, ini adalah tangan dari langit yang bercahaya menawarkan satu koin yang besar, dan di bawahnya ada dedaunan hijau seperti gerbang untuk memasukkan Anda dalam fase perubahan dalam hidup. Nah, di balik hijau dedaunan itu ada bayangan gunung. Jadi sebuah kehidupan yang damai, tentram, yang menjanjikan. Tinggal Anda sendiri mampukah mengelola hidup itu untuk makin berubah menjadi lebih baik. Nah, hari ini Anda bisa gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas komunikasi, kualitas hubungan Anda dengan banyak pihak, atau bahkan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas komunikasi Anda dengan keluarga, orang tua, sahabat, apapun itu. Yang penting ini adalah kesempatan menjemput hal-hal positif dalam hidup Anda. Kemudian bisa juga ini masuk kategori rezeki besar yang akan Anda peroleh di hari ini gitu ya. Sehat itu juga rezeki kalau buat saya, karena udah ngalamin sakit yang bikin kayaknya udah pasrah, seperti orang sudah mau pergi, udah pamit-pamit gitu ya. Dan buat yang berpasangan, support terbesar Anda kepada orang yang Anda sayangi itu luar biasa sampai merasuk ke sukma. Wah, udah kayak lagu ya. Dan ini adalah gambaran di mana Anda kalau sudah mencintai all out, ingin membuat pasangan Anda bahagia dan merasa diperhatikan secara utuh. Nah, kalau Anda sibuk dengan berbagai kegiatan, Anda pun bisa menyampaikannya supaya dia merasa bahwa Anda tidak membagi waktu banyak di luaran ya. Tapi di sini adalah peluang Anda untuk menunjukkan atensi yang besar, perhatian Anda yang luar biasa, dan ini adalah datang dari cinta yang tulus dan keinginan untuk membahagiakan pasangan ya. Dan ini mudah-mudahan berbalas, jadinya saling membahagiakan, hitungannya tuh jadi saling membahagiakan ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau ada seseorang yang mampu mencuri hati Anda, maka pastikan bahwa seseorang tersebut memang sudah memenuhi kriteria yang Anda sematkan. Anda ingin A, B, C, D gitu ya, misalnya ternyata sebagian besar ada dalam diri seseorang, berarti Anda tinggal meyakinkan diri untuk melangkah, mendekat, dan menjajaki kemungkinan bahwa dia akan jadi someone spesial Anda. Kalau belum ada siapapun, bukan berarti Anda harus kecewa, sedih, kok nggak ada yang dekat gitu. Tapi bisa jadi itu keputusan Anda, belum mau. Pokoknya sekarang saya mau ngumpulin duit yang banyak dulu, memperbaiki kehidupan saya yang sempat jatuh bangun, memperbaiki karir saya yang sebetulnya menjanjikan untuk terus nanjak, dan saya ingin berada di posisi yang settle. Apapun pilihannya, hak Anda, dan mudah-mudahan itu pilihan terbaik, sehingga begitu Anda sukses untuk urusan siapa nanti yang akan jadi pendamping, jauh lebih mudah. Siapa yang nggak mau sama orang sukses ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries. As tongkat, elemen api, menggambarkan semangat. Ini adalah sebentuk gambaran di mana Anda dipercaya untuk bisa
memegang amanah, menjalankan segala sesuatu dengan penuh semangat. Hari ini kalau misalnya Anda belum tahu mau ngapain, mau bergiat apa, Anda bisa diskusikan dengan seluruh orang-orang yang selama ini mungkin nggak berkesempatan ngobrol yang banyak, misalnya orang tua, pasangan, saudara, apapun itu, diskusikan. Dan saya yakin kalau Anda dialognya cukup baik, cukup positif, maka respon yang akan diperoleh itu justru membangun keyakinan Anda bahwa semua akan baik, semua akan tercipta menjadi kekuatan dalam hidup Anda, mengarahkan Anda untuk berhasil, sukses, damai, bahagia, tentram, dan komunikasinya bisa lancar ya. Seperti bayangan Anda beberapa hari kemarin mungkin sulit berkomunikasi atau menyampaikan unek-unek, maka hari ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk apapun yang ingin Anda kayak dihantarkan, disalurkan, dan mudah-mudahan semuanya jadi membuat Anda jadi plong gitu. Buat yang berpasangan, ini adalah sebentuk bukti bahwa Anda akan berjuang untuk mempertahankan apa yang sudah diikrarkan menjadi bagian cinta yang harus kokoh, harus dipegang erat ya, harus diikatkan dalam komitmen yang sakral, yang setia. Nah, semoga saja ini adalah bagian dari perjuangan Anda membangun satu kehidupan dengan orang yang Anda sayangi, yang mengarah kepada peningkatan demi peningkatan dan menunjukkan bahwa Anda memiliki banyak strategi atau step-stepnya untuk membangun satu kehidupan yang ke depan itu sukses dan sejahtera gitu ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, yang paling penting Anda harus yakin dulu, semangat dulu. Dan ini modal dasar untuk membuat Anda jadi percaya diri mendekat seseorang untuk mendapatkan hatinya. Dan perlu strategi, jangan asal main dekat tapi Anda nggak tahu bagaimana memulainya, bagaimana berdiskusinya, atau bagaimana ngajak ngobrolnya. Nah, ini harus dibahas dulu. Mungkin Anda punya teman baik yang aware banget sama perkembangan kisah cinta Anda. Nah, itu bisa dibahas gimana caranya supaya bisa dekat dengan dia, memulainya seperti apa, strateginya bagaimana. Kadang sahabat kita tuh peduli sekali kalau kita lagi mau dekat sama seseorang, dia yang heboh, pakai ini, bajunya ini, penampilannya begini, strateginya begini, jangan bahas ini, bahas itu aja. Nah, pembahasan tentang ini penting kok. Kadang sahabat itu menjadi petunjuk yang paling jelas, yang paling clear untuk kita melangkah kemana, untuk kita berbuat apa. Nah, dia yang akan menjadi seperti lampu senter kita di dalam kegelapan gitu ya. Maksudnya dalam hal kaitannya pencarian seseorang yang kelak jadi kekasih hati ya. Tapi sahabat yang betulan, bukan yang sahabat motong dalam lipatan, gunting dalam lipatan ya. Nanti yang terjadi adalah teman makan teman, jangan sampai ya. Dan untuk yang belum ada siapapun, ini adalah potensi diri Anda yang dikemas begitu apiknya sehingga Anda tahu apa yang harus dilakukan supaya Anda mampu berkembang dalam karir, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pergaulan. Yang terpenting adalah pandai membawa diri ya. Yang berikutnya adalah Taurus, the European, pendeta. Unsur spiritualnya kuat sekali. Rasa syukur yang Anda sematkan membuat Anda seperti mendapatkan petunjuk untuk bersikap, berbuat, dan melakukan segala sesuatu menggunakan intuisi yang terdalam sehingga tidak salah jalan, tidak salah arah, tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan hari ini semoga banyak hal indah dan positif yang Anda alami sehingga Anda menarik kesimpulan bahwa Anda mendapatkan berkah yang begitu besar di hari ini ya. Dan untuk yang berpasangan, berkah cinta yang terus disematkan di hati membuat Anda merasa bahagia, bersyukur, menjalani kehidupan cinta yang damai, tentram, dan saling mengisi. Itu yang harus terus dijaga, dirawat, dan dipertahankan. Kalau buat yang sedang mengalami gesekan atau krisis dalam sebuah hubungan, kesadaran untuk bisa berdamai itulah yang paling penting. Sehingga ada salah satu akan berusaha mengalah demi kelangsungan dan kebahagiaan hubungan ke depan. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, Anda harus ingat kalau memang tujuannya adalah membangun satu hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan. Awal-awal Anda ketika melakukan pendekatan dan dia bertanya,
misalnya dia bertanya, kenapa kok mau deket sama saya, ada apa gitu. Ada sinyal-sinyal bahwa Anda sedang mencari seseorang untuk menjadi kandidat calon pendamping hidup, harus diungkapkan supaya dia melihat bahwa Anda serius, bukan main-main ya. Dan buat yang belum ada siapapun, yakinlah bahwa bakti Anda terhadap orang tua, terhadap orang yang Anda sayangi, keluarga khususnya, akan membuat Anda selalu berusaha mencari cara untuk bahagia, untuk sukses, untuk bisa mengembangkan apa yang Anda miliki dalam usaha, dalam bisnis, atau peningkatan karir, karena pada akhirnya hasil dari semua itu adalah untuk persembahan atas keberhasilan Anda kepada orang tua yang paling pertama. Kemudian kalau yang pada akhirnya nanti punya pasangan, ya pasti kepada pasangan. Tapi intinya sih kalau ini kan yang belum ada siapapun ya. Jadi bakti Anda yang terutama adalah persembahan kepada orang tua, bahwa Anda telah berhasil membentuk diri, sukses dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun itu yang harus dipertahankan selalu. Giliran Gemini, kita lihat 3 tongkat, elemen api. Ini gambaran di mana Anda sedang berusaha membangkitkan semangat diri, karena ada beberapa hal sebetulnya yang menyelip di hati Anda, rasa kecewa. Jadi 3 tongkat, Anda membelakangi, kemudian 1 tongkat dipegang, 1 tongkat masih disembunyikan, 1 tongkat di samping Anda, dan semuanya bertunas. Sebetulnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, tapi karena Anda yakin Anda harus menjalaninya, apapun harus dilewati, Anda harus yakin bahwa di depan sana ada masa depan yang bisa Anda lalui dengan semangat baru, harapan baru, dan melewati berbagai hal yang mungkin tidak sesuai harapan. Di hari ini ingin Anda jalani dengan keyakinan bahwa satu persatu pasti akan berlalu gitu. Jadi kalaupun ada kekecewaan, bisa berkaitan dengan seseorang yang Anda anggap cukup baik dan dekat, tapi ternyata tidak seperti yang Anda bayangkan. Kemudian ada beberapa hal yang Anda pikir jalannya lancar dan mulus, ternyata tidak seperti yang Anda bayangkan. Jadi siapkan hal-hal yang memungkinkan membuat Anda mampu melewatinya, mengatasinya, hal-hal yang menurut Anda mungkin jadi kesal, marah, sebel gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi situasi seperti itu, ringankan hati, ringankan pikiran, dan fokus dengan target-target besar yang ingin Anda wujudkan sebagai bentuk keberhasilan dan ikhtiar hidup Anda, khususnya untuk hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, 3 tongkat ini gambaran dimana Anda mungkin memendam satu perasaan, tapi nggak berani ngungkapin karena takut pasangan Anda ngedrop, gak enak hati, marah, atau bikin suasana jadi nggak enak. Nah, hal yang paling tepat adalah Anda tenangkan dulu, pikirkan baik-baik bagaimana memulainya, bagaimana menyampaikannya. Kalau sudah menemukan kata yang tepat, maka sampaikanlah dengan cara yang bijak. Insya Allah dia mau memahami apa yang Anda ingin ungkapkan atau ingin disampaikan. Ini penting, jadi nggak boleh ganjel, nggak boleh terlalu lama disimpan. Anda harus bisa menyampaikan hal-hal yang sebetulnya untuk kebaikan kelangsungan dari sebuah hubungan ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau sampai detik ini belum direspon dengan cepat, Anda harus tenang dan sabar, karena kalau memang jodoh ya nggak akan kemana ya. Dan buat yang sekarang ini belum ada siapapun, mungkin buat Anda mengejar sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, hasilnya gitu membuat hati kecewa. Tapi sebetulnya Anda punya potensi diri yang bisa dikembangkan. Jangan cepat puas dengan apa yang kemarin dihasilkan, tapi sekarang berpikir bagaimana Anda makin berkembang, pengalaman bertambah, temannya bertambah, kemudian kegiatan pun banyak yang positif, menambah wawasan pengetahuan Anda. Jadi terus saja kembangkan diri Anda dan yakinlah kalau memang momentumnya tepat gitu, momentumnya tepat, Anda akan berada di posisi yang terbaik sebagai pebisnis atau sebagai karyawan atau sebagai profesional, apapun itu, justru posisinya akan menanjak naik ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer, The Star, bintang bersinar terang. Mungkin hari ini ada beberapa rencana yang berkaitan dengan urusan hati. Kalau Anda yakin apa yang dijalani itu adalah sebuah proses pengembangan diri, sebuah pencapaian yang ingin Anda peroleh, insya Allah hari ini
ada sesuatu yang membuat Anda cemerlang, puas, bahagia, dan semua yang dilakukan, semua yang disampaikan mendapat respon positif, dan Anda bisa merasakan bahwa ini adalah hari yang istimewa untuk Anda. Ini adalah hari yang indah untuk Anda. Maka bekali diri Anda dengan hal-hal positif, dengan pengetahuan, wawasan yang luas, dan juga aktivitas yang bermanfaat, bukan hanya untuk Anda, tapi bukan untuk semua pihak merasakan berkahnya. Berkah dekat Anda pun merasakan begitu banyak berkah yang diperoleh karena dekat dengan orang-orang yang memberi influence positif dalam hidup Anda. Kemudian untuk yang berpasangan, menempatkan dia istimewa dan luar biasa akan membuat Anda betul-betul fokus bagaimana membuat hubungan Anda dengan dia itu selalu istimewa, selalu diprioritaskan, selalu menjaga komunikasi yang ada dan menjaga hati satu dengan yang lainnya ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau memang jalannya mudah, jangan dipersulit, maintain dengan baik komunikasi yang sudah terhubung. Kalaupun belum ada koneksi, yakinlah dengan cara yang tepat Anda akan bisa menghubungi dia, saling komunikasi, saling diskusi, dan arah untuk menjadi dekat kalau sudah waktunya pasti akan dipermudah ya. Dan buat yang belum ada siapapun, nikmati waktu muda Anda dengan segala kegiatan yang menurut Anda memberi semangat, memberi energi, memberi wawasan pengetahuan, dan meluaskan pergaulan ya. Oke, yang berikutnya adalah Leo. Four of Wands, 4 tongkat, ajek ya, stabil. Ini kalau dimaknai adalah hijrah, berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Jadi tempatkan diri Anda dengan segala hal yang Anda miliki ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang akan membuat Anda melesat maju ya. Jadi kalau ada jalan yang terlihat jelas di mana Anda bisa masuk ke sana dan membangun satu kehidupan yang cemerlang, jangan disia-siakan. Itu momentum di mana Anda bisa bergegas menempatkan diri Anda dalam proses kehidupan yang menyenangkan dan bahagia. Jadi kalau hari ini ada rencana pergi sama keluarga, sama orang-orang yang disayangi, jalankan, nikmati, dan temukan hal-hal yang indah, temukan ide-ide yang positif untuk digerakkan, untuk dilaksanakan. Kalau bisa dilakukan dengan orang-orang yang terkasih, kenapa tidak gitu ya. Dan buat yang berpasangan, jaga kestabilan komunikasi, hubungan, dan suasana hati yang ada. Jangan dirusak, jangan bahas tentang mantan, jangan bahas tentang seseorang yang membuat pasangan gak nyaman. Ini bisa jadi pemicu pertengkaran. Jadi kalau yang membuat dia kayaknya gak nyaman, jangan dilakukan. Itu baru jempolan ya, bukan yang malah bikin pasangan emosi, sakit hati. Nah, ini yang harus dihindarkan. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, lagi-lagi kestabilan perasaan Anda akan membuat Anda sukses ya ketika melakukan penjajakan. Jangan sampai Anda terlihat labil, harus stabil, dan memang Anda memiliki keyakinan untuk membangun satu hubungan tuh batinnya mantap. Ini yang akan membuat seseorang yang didekati pun perasaannya mantap untuk dekat dengan Anda. Tapi buat yang belum ada siapapun, waktu Anda habiskan untuk orang yang terkasih, misalnya orang tua, kakak, adik, sahabat, teman-teman dekat, apapun itu akan membuat Anda merasa hari ini tuh banyak kisah yang indah, memberi semangat, happy. Jadi kalau memang sudah banyak janji di hari ini harus dipenuhi. Jangan cuma ya ntar ketemu ya, ntar datang ya, tapi nggak sama sekali. Jangan deh, kalau nggak bisa memenuhi jangan bikin janji. Tapi kalau memang Anda yakin hari ini, maka berkumpullah, bertemu dengan teman-teman atau sahabat sehati yang membuat Anda jadi happy ya. Yang berikutnya adalah Virgo. Ace of Swords, as pedang. Kekuatan pikiran menjadi bagian dari sisi diri Anda yang menonjol. Kecerdasan yang mulai terlihat karena ada beberapa yang terus-menerus dilakukan menjadi terbiasa. Ala bisa karena biasa. Anda jadi terbiasa, misalnya terbiasa bicara, terbiasa bekerja, terbiasa berkomunikasi dengan banyak orang, terbiasa bergerak aktif, membangun satu komunitas, satu keyakinan, atau meyakinkan banyak orang untuk satu kegiatan yang tentunya akan mendapatkan support terbaik
support terbesar dari orang-orang yang satu visi dan satu misi. Apapun yang Anda kerjakan hari ini, misalnya Anda ingin mengajak orang tua pergi, mengajak pasangan jalan-jalan, mengajak siapapun yang ingin Anda kerjakan sebagai bentuk pemenuhan kegiatan atau aktivitas Anda di hari ini, semoga semuanya lancar dan sukses. Buat yang sedang ada masalah, mudah-mudahan Anda lah pemenang dari masalah yang sedang dihadapi dan Anda mampu menyelesaikannya dengan tuntas ya. Dan buat yang berpasangan, mempertahankan cinta dan kasih sayang yang ada jauh lebih berat ya, tapi akan ringan kalau itu disadari dan dilakukannya dengan sepenuh hati. Anda dan pasangan berusaha terus untuk bisa menyatu dan menjadi pemenang atas cinta. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau memang Anda yakin dan memiliki hal-hal positif yang menjadi kriteria seseorang yang Anda dekati, insya Allah Anda menjadi pemenang atas hatinya. Dan buat yang belum ada siapapun, kegiatan yang Anda lakukan, kesibukan yang Anda ikuti, ini akan meninggalkan jejak-jejak positif di mana Anda memiliki kisah yang baik gitu ya, kenangan yang indah, kemudian catatan yang catatan yang positif berkaitan dengan kegiatan yang pernah dilakukan. Jadi kalau Anda melakukan kegiatan atau aktivitas, jangan setengah hati, fokus dan tunjukkan Anda serius dan bisa melakukan segala sesuatu dengan hasil yang terbaik ya. Berikutnya Libra, As piala, Ace of Cups ya. Piala elemen air menggambarkan perasaan. Hari ini semoga saja banyak curahan bahagia, perhatian dari orang-orang terkasih, keberhasilan atas setiap langkah yang dikerjakan atau dilakukan, upaya-upaya yang berhasil. Anda meyakinkan banyak pihak untuk mengerjakan sesuatu yang memang diharapkan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Dan buat yang misalnya tetap melakukan kegiatan pekerjaan, semoga semua urun rembuk menyatu, berpikir serius dan menghasilkan sesuatu yang menjadi berkah. Bukan hanya untuk Anda, tapi semua yang terlibat merasakan berkahnya. Dan mudah-mudahan di sini kan ada tangan dari langit bercahaya, air di piala memancar kelima penjuru, ada burung merpati menjatuhkan roti komune, itu simbol dari malaikat. Semoga hari ini betul-betul diberkahi, banyak kebaikan, kemudahan, dan kelancaran dalam hal apapun yang diharapkan Anda betul-betul menonjol di hari ini. Kemudian buat yang berpasangan, siraman cinta, kasih, dan sayang kalau memang menjadi fokus Anda, maka tidak ada yang sulit jika Anda ingin wujudkan itu sebagai bentuk kasih dan sayang yang tiada batas. Ini akan membuat hubungan Anda terasa romantis, syahdu, dan penuh cinta. Dan buat yang lajang yang sedang melakukan pendekatan, kebaikan yang memancar dalam diri Anda, kalau memang itu tulus, tidak akan bisa dibohongi atau ditipu atau dikamuflase. Dia akan tahu bahwa Anda memang orang baik, Anda memang layak buat dipertimbangkan atau diperhitungkan, dan mudah-mudahan Anda justru lebih mudah mendapatkan perhatiannya dan kemudian mendapatkan cintanya ya. Dan buat yang belum ada siapapun, keputusan Anda untuk memilih satu kegiatan yang berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan aktivitas yang memang Anda mampu gitu ya, yang Anda sukai, semoga saja memberi warna hari Anda, khususnya untuk hari ini, jadi lebih bersemangat dan memiliki gairah besar untuk nyemplung, makin nyemplung gitu ya, makin terlibat di dalamnya dan menunjukkan eksistensi yang kedepannya justru malah jadi punya prestasi ya. Yang berikutnya adalah Scorpio, Two of Cups, dua piala, bertukar piala, equal, saling memberi, saling menerima, saling peduli, saling memperhatikan. Dan mudah-mudahan hari ini apa yang Anda kerjakan banyak yang merespon positif, apa yang Anda lakukan banyak yang merasa nyaman, sehingga tidak ada pertentangan atau persoalan yang menjadi kendala dalam kegiatan Anda di hari ini ya. Dan komunikasi yang paling penting dengan semua pihak, jangan ada perdebatan, pertengkaran atau perselisihan. Kemudian buat yang berpasangan, jaga kestabilan komunikasi yang sudah terjalin dengan baik, jaga perasaannya, jangan sampai terusik karena sikap keras Anda atau keponya Anda atau
karakter yang kesannya menekan sehingga dia jadi marah atau jadi meradang gitu. Hindarkan ya, jangan sampai ada pertengkaran gara-gara dipicu oleh hal-hal yang remeh-temeh, jangan sampai ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, semoga saja responnya cepat didapat, komunikasinya terjalin dua arah, dan ini akan membangun satu hubungan di mana Anda dengan dia bisa menyatu. Dan buat yang belum ada siapapun, kalau Anda sekarang lebih enak ngobrol sama sahabat, ngobrol sama teman dekat, lakukan saja. Yang penting Anda merasa segala sesuatu terrespon dengan baik, alam merespon dengan baik, teman-teman merespon dengan baik. Itu yang namanya equal, take and give, saling peduli, saling sayang, saling mendorong untuk bisa maju satu dengan yang lainnya. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, tapi equal. Jadi saling support yang terus dilakukan untuk menuju kepada kesuksesan bersama. Jadi jangan sampai ada rasa minder atau rasa ragu, saya bisa sukses nggak ya? Anda bisa sukses ya. Tapi kalau hari ini Anda ingin lebih rileks, lebih santai, lakukanlah hal-hal yang membuat Anda merasa menemukan energi baru ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah Sagittarius, the world. Ini gambaran di mana Sagittarius ingin menikmati suasana yang lebih luas, lebih bebas, lebih bisa berekspresi, dan kerjakan hal-hal yang membuat Anda jadi mendapatkan semangat, mendapatkan dukungan, melihat dunia lebih luas, nggak sekacamata sedotan gitu ya. Jadi Anda bisa memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang objektif, tidak berdasarkan sudut pandang subjektif. Karena kalau sudah subjektif nggak asik lagi ya. Tapi kalau objektif, banyak orang yang akan sama ya, merasakan hal yang sama dengan apa yang Anda perkirakan. Dan ini berkaitan dengan the world gitu ya. Anda bisa menggerakkan diri Anda atau komunitas atau teman-teman atau sahabat Anda melakukan aktivitas yang sama dengan hasil dan target yang besar gitu ya. Dan tentunya kegiatan yang bersama-sama ini menguatkan tali persahabatan atau pertemanan yang sudah ada. Jadi pikirkan hari ini mau ngapain, mau bergiat apa gitu ya. Dan buat yang berpasangan, mungkin sudah berencana untuk bepergian ke satu lokasi bersama dia. Kadang ada yang simple aja ambilnya, jalan-jalan ke mall, atau mau nonton ya, atau mau rekreasi kuliner yang murah meriah. Apapun itu, yang penting menambah nilai kebersamaan. Kalau tadinya pada sibuk masing-masing, tapi hari ini manfaatkan dengan baik untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan keinginan Anda dan pasangan supaya jadi tambah hangat, hubungannya tambah mesra ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, mungkin ada banyak hal yang harus Anda pelajari dari sosok seseorang yang memang sudah membuat hati Anda tertarik. Dengan banyak referensi, dengan banyak informasi tentang seseorang, Anda tidak akan sulit untuk mencoba makin dekat atau akrab dengan dia. Dan dengan cara seperti ini, insya Allah kedekatannya jauh lebih mudah ya. Dan buat yang belum ada siapapun, nikmati saja hari ini, mau ngapain, mau kemana, kan bebas. Nggak ada yang nanya sama siapa, kemana, di mana, dengan siapa. Tapi kalau teman mah enteng, lagi sama ini kumpul yuk gitu ya, lagi di sana ikut yuk. Nah, apapun itu, nikmati hari ini dengan penuh kebahagiaan dan ceria ya. Yang berikutnya adalah Capricornus, Three of Pentacles, 3 koin. Hari ini sepertinya buat yang libur, menikmati segala sesuatu dengan berbagai aktivitas, yang ada juga yang memanfaatkan bagaimana caranya bisa dapat income tambahan. Wah, dimanfaatkan dengan baik waktunya ya. Tapi ada juga yang tetap sibuk melakukan transaksi closing karena waktunya panjang, bisa menemani customer melihat produk barang jasa yang ditawarkan. Dan kalau memang rezeki, cepat closing gitu ya. Mudah-mudahan kerezekian sedang meliputi Capricornus. Dan apapun kegiatan itu, yang penting Anda yakin setiap langkah, setiap upaya selalu menemukan keberhasilan demi keberhasilan yang menambah nilai kualitas dan kemampuan Anda dalam beraktivitas apapun, dalam bekerja atau menyelesaikan tugas-tugas apapun ya. Dan buat yang berpasangan,
setiap hari atau setiap waktu yang Anda miliki ketika berkomunikasi harus meyakinkan bahwa komunikasi dengan pasangan itu makin meningkat kualitasnya, egonya makin diturunkan, kesadaran untuk terus membangun satu hubungan yang makin dekat dan makin erat itu betul-betul dikedepankan. Dan ini yang terus Anda tumbuhkan supaya satu dengan yang lainnya betul-betul hatinya mengikat ya. Itu yang seharusnya terjadi antara pasangan dengan orang yang disayangi gitu ya. Jadi pasangan tuh harus saling mengikat batinnya, bukan yang satu kemana yang satu kemana. Itu nggak chemistry namanya. Anda harus membangun rasa yang menyatu antara Anda dengan orang yang disayangi. Buat yang berpasangan, sadar atau tidak, kadang hadirnya comblang atau perantara itu jauh lebih memudahkan untuk makin dekat. Jadi kita bisa tahu kenapa sih kok nggak dibales, emang dia lagi jenuh ya, ada apa sih ini. Nah dia yang jadi kenapa sih, kenapa, bales, ayo telepon gitu. Ini kenapa, makanya kalau ada perantara tuh jauh lebih mudah komunikasinya, jauh lebih cepat jadiannya. Nah mudah-mudahan buat Anda yang mungkin tanpa menyadari kondisi pendekatan Anda itu ada sepupu, ponakan, teman, sahabat atau siapapun, harus bersyukur kalau ada pihak-pihak yang berusaha makin mendekatkan Anda dengan seseorang. Dan buat yang belum ada siapapun, banyak kegiatan yang bisa dilakukan kok. Bahkan kadang kegiatan yang kita ikuti tanpa berpikir nilai atau hasil, ternyata ada income tambahan. Ternyata dapet toh. Wah, dapat deh tuh ya. Amplopnya, tapi bukan amplop sogokan di zaman pilpres ya, jangan sampai. Ini adalah ikhtiar Anda di setiap waktu yang Anda miliki di hari libur untuk mendapatkan income tambahan, itu berkah. Jadi kalau memang ada banyak tawaran, manfaatkan dengan baik. Dulu waktu saya masih gadis juga gitu, setiap pulang kerja masih ada waktu, saya biasanya cari pekerjaan yang berikutnya. Makanya dulu saya pagi kerja di bank, sore hingga malam tuh siaran radio. Begitu banknya tutup, saya paginya kerja di televisi, malamnya tetap siaran radio. Tapi begitu jadi produser udah nggak bisa bagi waktu lagi. Jadi waktu masih kerja di bank belum siaran ngapain? Pagi kerja di bank, malamnya kuliah gitu. Jadi saya tuh orang yang nggak bisa diam waktu masih gadis, masih muda. Kalau sekarang kan sudah setengah abad, sudah 50. Jadi tenaganya nggak seperti zaman muda dulu. Nah buat yang masih muda, cemungut ya. Oke, dari apa yang dibahas, kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan, kurang cocok, nggak ada resonansi, udah singkirkan. Jangan taruh di pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang cocok, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan buat yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak Mbak Tati ya, asisten saya, untuk menanyakan berapa sih biayanya dan bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.